Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Muhammad Nopal Rizky Maulida Sarip, NPM 18630990, kelas 4B reguler pagi Banyu Baru. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu kelas. Kelas adalah entitas yang menggambarkan keadaan dan perilaku dari objek. Artinya, kelas adalah cetakan yang berisi serangkaian perintah untuk membangun jenis objek tertentu. Kelas juga bisa diartikan sebagai sekelompok objek yang memiliki sifat umum. Contoh dari kelas pada kehidupan nyata adalah kendaraan, manusia, hewan, dan lain sebagainya. Misalnya, pada kelas kendaraan bisa memiliki objek seperti mobil, sepeda motor, pesawat, dan lain-lain. Yang kedua adalah objek. Objek adalah turunan atau hasil dari suatu kelas. Java sendiri adalah bahasa pemrograman yang murni berbasis objek, sehingga konsep pemrograman dengan prosedural tidak dikenal oleh Java. Contoh objek bisa Anda lihat di kehidupan sehari-hari seperti pesawat, mobil, dan lain-lain. Semua objek memiliki state and behavior. State adalah keadaan, sedangkan behavior adalah perilaku. Misalkan objek dalam kehidupan nyata adalah nama manusia. Misalnya nama manusia itu adalah misalnya Novel, yang memiliki keadaan, nama, alamat, umur, dan perilakunya tidur, makan, maupun melompat. Yang ketiga adalah metode, merupakan suatu operasi berupa fungsi-fungsi yang dapat dikerjakan oleh suatu objek. Metode bisa didefinisikan pada kelas, akan tetapi dipanggil melalui objek. Metode menentukan perilaku objek, yakni apa yang terjadi ketika objek itu dibuat, serta berbagai operasi yang dapat dilakukan objek sepanjang hidupnya. Yang keempat adalah atribut, merupakan nilai data yang terdapat pada suatu objek yang berasal dari kelas. Atribut merepresentasikan karakteristik dari suatu objek. Hal pertama yang kita lakukan adalah membuka IDE yang saya gunakan di sini adalah NetBeans versi 8.2. Yang pertama kita membuat project Java application, ya. Next, project name-nya UTS Naupal. Finish. Kita ganti ini Java kelasnya, ganti namanya menjadi mobil berjalan, misalnya berjalan. Yes. Oke, kita langsung saja deklarasi atribut dengan tipe data string. Atributnya warna, nama plat, kita singkat dengan noplat, dengan tipe data integer. Produksi. Oh iya, saya lupa. Di sini stringnya S-nya harus besar. Selanjutnya kita membuat metode data mobil. Deklarasi metode void data mobil Sistem outprint line ini fungsinya untuk menampilkan output program, sama seperti code di C++ dan Whiteland di Pascal. Isinya kita tampilkan nanti.
nomor mobil, sama dengan ya ditambah not plat. Yang kedua kita tampilkan warna mobil. Warna ketiga kita tampilkan tahun produksi mobil. Tahun produksi iya. Oke, selanjutnya saya akan membuat metode baru. hidupkan mobil. Sistem output tadi sudah saya jelaskan sebelumnya fungsi. Mobil sudah hidup. Kita bikin metode baru lagi dengan nama void matikan mobil. Mobilnya sudah mati. Selanjutnya kita akan membuat metode utama. Metode main sebagai tubuh program SPM public berarti metode yang dapat dipanggil dari luar kelas. Static menunjukkan metode ini bersifat sama untuk semua kelas. Void berarti metode ini tidak mengembalikan nilai. ARGS atau argumen ARGS adalah objek array string argumen baris-baris perintah. Kita lanjut membuat objek mobil bapak sama dengan mobil bapak sama dengan mobil ini adalah sebagai objek. Memanggil atribut dan memberi nilai mobil bapak
Kalau bapak biru, objeknya lah biru, salah tulis biru. Mobil bapak plat mobil bapak adalah G1234 misalnya saja ya, KI. Juga tahun produksi mobil bapak misalnya tahun produksi mobil bapak misalnya tahun 2000. Kita buat objek baru lagi, memanggil metode mobil bapak data mobil bapak. Bapak hidup. Mobil bapak dihidupkan. Itu kita mobil bapak, aktifkan mobil bapak. Di sini di objeknya kita tambahkan objek jalan. Di sini juga jalan. Di sini di mobil bapak tahun produksi kita hapus titik 2-nya karena ini reject. Kita coba dan sekali lagi. Mau hasilnya adalah nomor mobil G1234HI, warna mobil biru, tahun produksi mobil adalah tahun 2000, mobil sudah hidup, mobilnya sudah mati. Yang kedua adalah konstruktor. Konstruktor dalam Java adalah metode khusus yang digunakan untuk inisialis dari sebuah objek. Secara default, konstruktor telah dibuat otomatis ketika kita membuat kelas Java tanpa harus menuliskannya. Syarat sebuah konstruktor, yang pertama, nama konstruktor harus sama dengan nama kelas. Yang kedua, konstruktor tidak boleh mengembalikan nilai. Tipe konstruktor, yang pertama, default konstruktor tanpa argumen. Yang kedua, konstruktor berparameter. Oke, yang kedua kita akan membuat konstruktor. Konstruktor terbagi menjadi dua. Yang pertama, default konstruktor dan konstruktor berparameter. Yang pertama, kita akan membuat default konstruktor dengan Java class dengan nama kelasnya adalah biodata. Biodata. Kita akan membuat biodata.
biodata. Biodata sistem operasi tadi adalah menampilkan output program. Kita akan menampilkan salam dari biodata. Selanjutnya kita akan membuat metode utama SPM. Public tadi adalah metode ini dapat dipanggil dari luar kelas. Static adalah menunjukkan metode ini bersifat sama untuk semua kelas. Void adalah berarti metode ini tidak mengembalikan nilai. ARGS atau argumen list adalah array objek string argumen berbaris-baris perintah. Langsung saja. Menginisialisasi objek sekaligus memanggil konstruktor biodata biosalam. Lanjutkan. Oke, di sini kita akan run. Sudah selesai kita. Hasilnya adalah salam dari biodata. Buat konstruktor berparameter. Kita akan membuat konstruktor berparameter di satu program saja. Program sebelumnya kita nonaktifkan saja. Pertama, tipe data dari kelas-kelas biodata dengan tipe data string dengan tipe data string, nama, dan tipe data integer dengan umur. Biodata string, biodata dengan parameter bertipe data string x dan tipe data integer y. Integer y dengan nama x dan umur y. Tadi kita mode itu kita menampilkan void menampilkan void tampil, kita menampilkan short, berikan nama
menampilkan umur, itu kita akan membuat pertama SPM biodata novel tampilkan ke dan akan menampilkan namanya novel dan umurnya 19. Novel tampil. Setelah itu kita run dan hasilnya nama sama dengan nama umur plus nama umur. Kita di sini kita tambahkan petik 2 tadi. Itu kita run. Nah, sudah. Hasilnya nama novel dan umurnya 19. Oke. Yang ketiga, mutator dan aksesor. Yang pertama, aksesor. Metode aksesor adalah metode yang digunakan untuk membaca nilai variabel pada suatu kelas, baik berupa instances maupun static. Metode ini digunakan untuk mengembalikan nilai dari sebuah private file. Skema ini biasanya ditandai dengan awalan nama get. Metode ini selalu mengembalikan value atau nilai dengan tipe data yang sama sesuai korespondensi private file-nya. Yang kedua, mutator method. Metode mutator merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menetapkan nilai sebuah private file. Skema ini biasanya ditandai dengan awalan nama set. Metode ini tidak memiliki nilai balik atau return, sebab metode ini merupakan pengaturan parameter yang akan digunakan oleh koresponden private file-nya, sama dengan enkapsulasi. Membuat mutator dan aksesor dengan kelas dan data pasnya mahasiswa. Private dengan tipe data string, npm private dengan tipe data string juga, nama private dengan tipe data string, kelas menampilkan void set npm dengan tipe data string npm menampilkan void set npm ini adalah
mutator method untuk menetapkan nilai dari sebuah private file. Misalkan void set kelas void set nama nih, set nama dengan tipe data string this nama ini saya udah private dengan tipe data integer nilai void set kelas tipe data string kelas this kelas tampilkan void set nilai tipe data integer nilai. This nilai yaitu kita akan membuat aksesor method dengan awalan get. Get adalah mengembalikan nilai dari sebuah private file dengan tipe data string get npm npm data string dan get nama return nama data string get kelas return kelas tipe data integer get nilai
langsung mulai. Oke, selanjutnya kita akan membuat kelas baru dengan nama mahasiswa beraksi. Mahasiswa beraksi. Kan objek utamanya SPM mahasiswa biodata set tadi adalah mutator metode untuk menetapkan nilai. Set npm biodata set npm npm 16630990 biodata set nama jadi ini mahasiswa biodata set nama Nopal RM Nopal RMS biodata set kelas kelas 4B tag BJB pagi biodata set nilai biodata set nilai hanya 100. Tampilkan npm ditambah biodata ini get tadi adalah aksesor method atau mengembalikan nilai variabel pada suatu kelas. Get npm
Oke, kita run. Salah. Kita cari di mana yang salah. Oh ya, di sini. Petik 2-nya kurang. Kita run sekali lagi. Bisa. Hasilnya adalah npm-nya 18630990, namanya RM Nova RMS, kelasnya 4B Rek BJB pagi, dan nilainya 100. Yang keempat, enkapsulasi. Maksud dari enkapsulasi adalah membungkus kelas dan menjaga apa saja yang ada di dalam kelas tersebut, baik metode ataupun atribut, agar tidak dapat diakses oleh kelas lainnya. Untuk menjaga hal tersebut dalam enkapsulasi dikenal nama hak akses modifier yang terdiri dari A. Private adalah memberikan hak akses hanya pada kelas itu sendiri. Artinya apa-apa saja yang ada di dalam kelas A, baik itu metode maupun atribut, hanya bisa diakses oleh kelas A saja. Kelas lain tidak bisa mengaksesnya. B. Public. Public adalah memberikan hak akses kepada atribut atau metode agar bisa diakses oleh siapapun, properti atau kelas lain di luar kelas yang bersangkutan. Artinya metode atau atribut yang ada di kelas A dapat diakses oleh siapapun, baik itu kelas A atau kelas B dan seterusnya. C. Protected adalah memberikan hak akses kepada kelas itu sendiri dan kelas hasil turunannya atau inheritance. Artinya apa-apa saja yang ada di kelas A hanya bisa diakses oleh kelas A, oleh kelas A sendiri dan kelas A yang mengextend kelas A. Namun harus dipahami kelas lain yang berada dalam satu package dengan kelas A mampu mengakses tipe data protected. Sedangkan yang tidak mampu mengakses adalah kelas-kelas yang berada di luar package kelas A. Untuk dapat mengaksesnya, kelas yang berada di luar package kelas A harus mengextend kelas A. Kita ambil contoh di program sebelumnya. Di sini metode mutator dan aksesor tidak menggunakan hak akses modifier. Jika di mutator kita tambahkan hak akses modifier private, kita contoh di sini di set npm kita tambahkan private, maka kelas mahasiswa beraksi tidak akan jalan. Tidak akan jalan karena nilai dari mutator hanya bisa diakses di kelas mahasiswa Java itu sendiri. Yang kelima, inheritance. Inheritance atau pewarisan atau penurunan adalah konsep pemrograman di mana konsep sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance digunakan untuk memanfaatkan fitur kode resource untuk menghindari duplikasi kode program. Konsep inheritance membuat sebuah struktur atau hierarkis kelas dalam kode program. Kelas yang akan diturunkan bisa disebut sebagai kelas induk atau parent class, superclass atau base class, sedangkan kelas yang menerima penurunan bisa disebut sebagai kelas anak atau child class, subclass, derived class atau hierarchy class. Tidak semua properti dan metode dari kelas induk akan diturunkan. Properti dan metode dengan hak akses private tidak akan diturunkan kepada kelas anak. Hanya properti dan metode dengan hak akses dan public saja yang bisa diakses dari kelas anak. Untuk membuat kelas anak atau kelas turunan berdasarkan kelas yang Anda dapat menggunakan kata kunci extend. Extend artinya diturunkan. Oke, selanjutnya kita akan ke inheritance. Kita akan membuat Java kelas baru lagi dengan nama animal.
public dengan tipe data string, public dengan tipe data integer, public menampilkan void max void makan. Public void mengeluarkan suara sedang suara Selanjutnya kita membuat Java class baru dengan nama kucing. Public class kucing extends public class kucing extend animal ini untuk menurunkan metode yang ada di animal, itu public void mengeluarkan suara meong, suaranya meong. Oke, selanjutnya kita akan membuat Java class yang baru dengan nama kelas animal test. Kelas animal test. ISP animal 1 sama dengan new animal animal 1 nama binatang abstrak animal 1 titik nama binatang abstrak
animal 1 mengeluarkan suara kucing 1 sama dengan meow kucing kucing 1 titik nama sama dengan kita, namanya misalnya Marco kucing 1 mengeluarkan suara animal 1 animal 2 sama dengan kucing animal 2 titik nama meow. Oke. Setelah itu kita run. Ternyata error. Oh, di sini harusnya animal aja. Kita coba sekali lagi run. Oh, bisa. Hasilnya adalah sedang bersuara meow. Yang keenam adalah polymorphism, suatu kemampuan dari sebuah objek untuk memperbolehkan mengambil beberapa bentuk yang berbeda agar tidak terjadi duplikasi objek kita kenal sebagai polymorphism. Antara penurunan sifat, inheritance maupun polymorphism merupakan konsep yang memungkinkan digunakannya suatu interface yang sama untuk memerintah objek agar melakukan aksi atau tindakan yang mungkin secara prinsip sama namun secara proses berbeda. Dalam konsep yang lebih umum seringkali polymorphism disebut dalam istilah tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membuat polymorphism dengan Java class, dengan nama Java classnya adalah merek mobil. Oke, merek mobil, public void berjalan, public void showroom mobil. Selanjutnya kita akan buat Java class selanjutnya dengan nama mobil Toyota. Mobil Toyota extend merek mobil.
public void showroom. Toyota Fortuner. Kita akan membuat Java kelas baru lagi dengan nama mobil Mitsubishi. Mobil Mitsubishi. Public mobil Mitsubishi. Extend merek mobil public void showroom. Mitsubishi Pajero Sport. Kita buat kelas baru lagi, mobil Honda. Extend merek mobil public void showroom. Honda CR-V. Oke, selanjutnya kita akan membuat Java kelas baru lagi dengan nama mobil PSPM merek mobil dengan new merek mobil showroom. Mobil Toyota mobil showroom. Mobil Mitsubishi mobil showroom. Mobil
mobil Honda, mobil Honda showroom. Ini kita run. Salah. Aman kan? Ternyata masih error, kita cari salah. Ternyata di sini saya kurang new. Kita coba new taran. Ternyata di mobil Mitsubishi-nya tidak muncul. Kita cek dulu dari mobil Toyota dulu. Cuman di sini, berarti salah di sini ya. Kita ganti di sini showroom sini. Ini showroom juga, showroom. Ya, kita run lagi. Bisa. Jadi muncul showroom mobil Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, Honda CR-V. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.